PPG itu ternyata ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang dulu kita nggak tahu. Dan ini aku rasakan di semua mata kuliah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di channel ini aku bakal sharing-sharing ya tentang dunia PPG, utamanya PPG Prajabatan, dan lebih-lebihnya lagi di kampus Universitas Negeri Surabaya. Jadi kebetulan aku lagi ikut PPG Prajabatan di gelombang 2 tahun 2023 kemarin. Dan ini beberapa kegiatan aku kalau misalkan di rumah itu ngerjain yang namanya LMS. sorry. Yes, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Intinya tuh ada learning management system yang dikembangkan sama Kemendikbud khususnya untuk PPG, dan salah satunya lagi untuk teman-teman di PPG Prajabatan. Dan salah satu yang cukup bikin agak pusing, ya nggak pusing sih sebenarnya, santai, itu adalah tagihan-tagihan tugas yang ada di LMS. Contohnya di Unesa, aku kan prodinya matematika ya, dan di LMS-nya itu ada 5 tagihan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah aku di kampus. Itu ada yang pertama itu computational thinking, itu hari Senin sama Bu Ati. Kemudian yang kedua itu ada assessment 1 dan prinsip pengajaran itu sama Bu Enda di hari Selasa. Terus hari Rabu itu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya itu sama Pak Ismail. Hari Kamis itu filosofi pendidikan Indonesia itu sama Bu Janet. Dan yang terakhir itu ada kebugaran, materi mata kuliah kebugaran. Mata kuliah kebugaran itu mata kuliah elektif, jadi pilihannya dari kampus Unesa. Mata kuliah kebugaran itu sama Pak Testa. Jadi per mata kuliah nanti dia itu punya topik-topik gitu ya. Coba deh aku kasih tahu benar. Aku masuk di bentuknya LMS. Nanti di video selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana caranya masuk di LMS ya. Aku masuk ke LMS. Sorry guys, ini nggak begitu kelihatan kalau aku hadapin ke situ ya. Show. Jadi gini, aku balikkan aja deh ini kameranya. Nah, kayak gini, sorry. Nah, ini bentuk dari LMS-nya. Nah, contohnya aku buka course ya. Course-nya itu, dan di sini ada banyak nih, ada computational thinking, ada filosofi, ada pemahaman, ada pengembangan kebugaran. Nah, ini karena aku udah mau PPL 1, maka di sini muncul praktek pengalaman lapangan 1, dan ini ada prinsip pengajaran. Karena mau tahu yang mana? Coba salah satu aja ya. Coba yang paling banyak deh, computational thinking. Kenapa aku bilang yang paling banyak? Karena computational thinking itu per topiknya itu masih ada subtopiknya lagi. Dan contohnya di ini kan ada 5 ya. Topik 1, topik 2, topik 3 UTS, topik 4, topik 5 UAS. Jadi sebelum UTS itu ada 3 topik yang harus kita selesaikan. Dan contohnya itu sudah buka topik 3. Topik 3. Sorry sebentar ya. Nah, di topik 3 itu dia ada kan tadi ada 5 topik ya. Topik 1 itu pendalaman pemahaman CT atau computational thinking. Kemudian topik 2-nya itu CT di kurikulum. Yang ketiga itu computational thinking dalam problem solving. Nah, ini di topik 3 itu masih ada subtopik 1, masih ada subtopik 2, masih ada subtopik 3. Nah, contohnya kalau kita aksi nyata ya. Ini konsep tagihan tugasnya itu pakai Merdeka. Nah, ini MERDEKA. Nanti kalau kita udah ngerjain ini, kita start assignment dan kita kumpulkan. Kayak gini. Aksi nyata pada modul ini bukan pelaksanaan praktik pengajaran, tapi membuat perencanaan untuk pengajaran di kelas. Nah, kita kayak bikin apa yang diminta dari si LMS itu. Gitu deh. Ya, bayangin aja tagihannya tuh terus gitu ya, dan nggak cuma satu mata kuliah tapi banyak. Tapi seru sih, ini yang cukup menjadi tantangan juga karena di mata kuliah PPG itu ternyata ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang dulu kita nggak tahu. Dan ini aku rasakan di semua mata kuliah dari topik 1 sampai topik terakhir yang sampai hari ini aku pelajarin. Jadi betul-betul ternyata dunia guru itu
tidak sesederhana yang dulu saya bayangkan. Ada banyak hal yang luar biasa keren dari guru itu sendiri ya. Oke, itu dulu di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk PPG Prajabatan biar bisa lulus sampai akhir, atau mungkin juga untuk teman-teman yang sedang ini ya proses buat masuk di PPG Prajabatan atau masih berjuang di honorer atau udah masuk Dapodik dan masih menunggu juga untuk bisa ikut PPG. Pokoknya apapun kondisi teman-teman itu tetap disyukurin, dan setiap ada peluang itu silahkan diambil. Tetap semangat, kita harus bisa menjadi guru yang terbaik, versi guru yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kita bisa jadi guru bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga siapapun. Oke, gitu dulu ya. Aku mau lanjutin ngerjain LMS. Jadi tiap hari itu aku mengerjakan LMS. Tapi kadang gini, kan nggak cuma kegiatan di PPG ya. Nah, di video selanjutnya kayaknya seru deh kalau aku sharing tentang apakah bisa nyambi kerja kalau kita di PPG. Mungkin bisa jadi motivasi ya, karena ada banyak yang mempertimbangkan belum ikut PPG, utamanya untuk teman-teman yang fresh graduate itu atau yang udah masuk di sekolah itu, karena yang dikasih dari kementerian itu adalah beasiswa untuk perkuliahan. Jadi nilainya 17 juta itu untuk 2 semester, tapi untuk biaya hidupnya itu nggak ada gitu loh. Jadi ada yang berpikiran kira-kira gimana ya nanti untuk biaya hidupnya, kan ekonomi orang tuh beda-beda ya. Ekonomi kita itu ada yang sudah baik, ada yang masih berjuang, ada yang takut juga kalau misalkan kita kuliah PPG di Jakarta, terus nanti oke lah dapat biaya pendanaan untuk kuliah itu gratis misalkan, tapi kan ada biaya makan, ada living cost-nya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah itu dari mana? Apakah kita masih bisa ikut kerja-kerja, nyambi-nyambi dan lain-lain? Kita akan bahas ini di video selanjutnya. Aku mau sharing aja sih. Udah ya, thank you banget sudah simak video ini. Semoga sukses selalu. Dah, Assalamualaikum.